Baik, Bapak-bapak silahkan merapat ya agak depanan. Ya. Gak boleh bersandar terkecuali kepada Allah. Pak Syekh langsung nih. Ya boleh, tenang aja, tenang. Ya baik. Ya adik-adik ya. Oke, tidak ada yang ribut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sadaqallahu wa sadaqa rasulihun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ada ibu-ibunya enggak? Enggak ada ya? Ada di atas ya? Bapak Ibu yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, soimin soimat serta anak-anakku sekalian yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, tepatnya kita berada di malam ke-21 di bulan Ramadan ya, versi pemerintah ya. Dan malam 22 versi sahabat-sahabat kita di Muhammadiyah. Allah Subhanahu wa taala berkenan masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita untuk bisa hadir sama-sama mengikuti salah satu anjuran, salah satu arahan, salah satu sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, apa-apa yang kita ikhtiarkan, mudah-mudahan akhirnya mendapatkan pahala, mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tentunya yang ingin kita dapatkan pula adalah Allah curahkan kepada kita malam Lailatul Qadar, yang mudah-mudahan dengannya kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan, menjadi hamba-hamba Allah yang nanti dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam juga mudah-mudahan tercurah terlimpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nantinya kita bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah berada di 10 hari terakhir ya. Jadi kalau kita mengejar malam Lailatul Qadar ya untuk khususan tahun ini gitu ya, kalau hanya mengejar malam-malam witir, malam-malam ganjil saja, maka sejatinya tiap malam itu adalah malam ganjil ya pada sono ya. Jadi setiap malam ini, setiap malam sekarang malam ganjil gitu. Ya, di masjid-masjid yang lain semalam sudah mengadakan ya malam 21-nya. Jadi setiap malam itu sekarang malam-malam ganjil. Oleh karenanya mudah-mudahan kita pertama ya, kita niatkan mudah-mudahan bisa istiqomah nih ya, 9 malam terakhir
menjelang Idul Fitri kita bisa menghidupkan malam-malam di malam Ramadan ini insyaallah ya. Jadi tidak pilih-pilih gitu ya. Jangan sampai kita pilih-pilih hanya yang ganjilnya saja, karena ternyata di tahun ini Ramadannya ganjil semua nih gitu ya. Sekarang genap menurut Muhammadiyah, besok genap menurut kita, tapi ganjil menurut Muhammadiyah gitu. Jadi kita harus bersiap siaga menyambut malam Lailatul Qadar ya. Baik itu di malam genap ataupun malam-malam ganjil. Karena Lailatul Qadar ini pada dasarnya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hanya hak Allah yang bisa memberikannya kepada kita. Bisa jadi malam Lailatul Qadar itu di malam pertama Ramadan, malam kedua, malam ketiga, bisa jadi gitu ya, di 10 kedua Ramadan ya. Walaupun memang di banyak riwayat ya bahwasanya malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir gitu ya. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, dan dalam riwayat yang lain carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam witir, malam-malam yang ganjil seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ataupun kita membaca satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah disampaikan innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatimi ya. Setiap amal itu tergantung hasil akhirnya, Bapak Ibu sekalian ya. Kita sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kita senantiasa meminta untuk dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik. Karena akhir yang baik inilah yang semua orang ingin cari. Dan begitu pula kata Rasulullah, sesungguhnya amalan yang hebat itu, setiap amalan itulah tergantung hasil akhirnya. Akhir hidup kita seperti apa, maka insya Allah itu gambaran kebaikan ataupun keburukan ya, gambaran surga atau neraka. Kalau akhir hayat kita dalam keadaan taat kepada Allah, maka niscaya Allah akan masukkan kita dalam surga. Dan sebaliknya, kalau akhir hayat kita dalam keadaan maksiat, berkubang dosa dan lain sebagainya, maka naudzubillah, akhir hayat kita itu gambarannya masuk neraka. Oleh karenanya Rasulullah menyampaikan innamal a'malu bil khawatim ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ibaratkan 10 hari 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini seperti halnya grand final ya. Kalau main bola gitu ya, Pak Ahmad mungkin dulu sering main bola, Pak Tito tadi cerita ya, kemana-mana tuh, ke Sukabumi, ke Ciamis, Pangandaran, dikejar main bola ya. Kalau baca babak-babak penyisihan, babak-babak awal kalah di situ, mungkin nggak nyesel, nggak sakit hati gitu. Tetapi kalau seumpama kita kalah nih Bapak Ibu sekalian di grand final, di partai terakhir gitu ya, kalah kita, apalagi kalahnya di injury time gitu ya, di menit-menit terakhir kita kalah, maka nyeseknya luar biasa. Nah, begitu pula Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 10 hari terakhir. Jadi jangan sampai kita kalah di grand final ini, di 10 hari terakhir ini. Di 10 hari awal kita semangat melaksanakan ibadah, tadarusnya mungkin semangat, ngajinya, kemudian zikirnya, sholatnya, tahajudnya, duha dan lain sebagainya, semangat. Di malam 10 kedua Ramadan pun kita masih semangat, tapi di akhir ataupun di 10 hari terakhir yang justru ini adalah momen final kita gitu ya, kita terlalaikan, naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karenanya bersyukur nih Bapak Ibu yang bisa hadir di 10 hari terakhir i'tikaf, ya, sama-sama kita manfaatkan. Tadi kata Pak Ahmad, Ramadan itu pasti akan terus datang sebelum kiamat datang. Tetapi boleh jadi ya, kita nggak bisa bertemu lagi gitu ya Pak Ahmad ya, nggak bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, yuk kita sama-sama manfaatkan di 10 hari terakhir ini, di grand final ini. Jangan sampai kita kalah dalam keadaan yang menyesakkan dada gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita sakit hati karena dengan kekalahan kita.
ya di 10 hari terakhir ini, yang justru 10 hari terakhir ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat melaksanakan ibadah gitu ya. Maka kita pun sebagai umatnya harus semaksimal mungkin melaksanakan ibadah-ibadah. Salah satunya adalah i'tikaf, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi innamal a'malu bil khawatimi. Setiap amal itu tergantung bagaimana hasil akhirnya. Hasil akhir 10 hari terakhir ini kita semangat beribadah, maka insya Allah mudah-mudahan ampunan Allah pun akan kita raih. Ya, tapi kalau seumpama 10 hari terakhir ini terlalaikan kita dengan mudikkah, itu bukan nggak boleh mudik ya, tapi ketika kita mudik itu bagus. Tapi ingat, ketika kita mudik ingat kepada Allah, zikir, tetap baca Quran dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian jangan sampai di 10 hari terakhir ini ibu-ibu sibuk ke mall ya. Yang harusnya kita baca Al-Quran, yang harusnya kita banyak berzikir dan seterusnya, disibukkan untuk mencari pakaian dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita terlalaikan dengan hal-hal yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit terkait dengan i'tikaf ya. Sebelumnya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, yuk sama-sama meniatkan i'tikaf dulu ya. Dalam hati harus diniatkan. Nawaitu an a'takifa fi hadhil masjid lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di ini masjid karena Allah dalam hati ya Bapak Ibu sekalian. Niatkan i'tikaf supaya kita semuanya mendapatkan pahala i'tikaf. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa ataupun dari mana asal kata i'tikaf? Kita harus tahu dulu nih Bapak Ibu sekalian ya. I'tikaf itu asal katanya yaitu akafa, akifa, ya'kifu gitu ya. Akifa ya'kifu artinya itu kita fokus, kurang lebihnya. Fokus gitu ya. Jadi kalau sekiranya mungkin bapak-bapak nih lihat saya ataupun lihat ke pembicara, kemudian dipanggil-panggil gitu, Pak Ahmad, tapi Pak Ahmad gak noleh. Nah itu akifa ya. Fokus tuh Pak Ahmad tuh. Ataupun ada bapak-bapak yang mungkin asik nonton TV, kemudian ada azan Allahu Akbar, tapi tidak berangkat ke masjid. Nah berarti si bapak-bapak itu, ibu-ibu itu fokus ke televisi seperti itu. Nah itu asal katanya akifa ya'kifu. Orang yang disebut akif gitu ya. Orang yang fokus itu disebut dengan akif. Nah asal katanya seperti itu. Makanya sebelum zaman Rasulullah pun sudah ada ya. Dalam Al-Quran surat riwayat ataupun kisah terkait dengan Nabi Ibrahim ya. Ketika Nabi Ibrahim berkata, yang diabadikan dalam Al-Quran, berkata kepada bapaknya dan kaumnya, wa antum laha akifun. Mereka itu fokus dalam menyembah berhala. Mereka ketika menyembah berhala itu Bapak Ibu sekalian, itu susah banget tuh diatur. Luar biasa nih, mantap. Ya jadi ketika kaumnya Nabi Ibrahim, bapaknya Azar dan kaumnya itu benar-benar ketika menyembah berhala-berhala hasil buatan bapaknya Ibrahim ini, mereka benar-benar fokus. Makanya dalam Al-Quran disampaikan ketika Nabi Ibrahim berkata, wa antum laha akifun. Kenapa sih kalian begitu fokusnya, begitu tekunnya menyembah berhala? Nah asal katanya dari akif gitu ya, akifun. Kenapa kalian sangat fokus? Nah itu awal asal katanya. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau zaman Nabi Ibrahim ada orang-orang itu fokus kepada berhala-berhala, maka di zaman sekarang pun ternyata berhala-berhala pun masih ada gitu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita jangan sampai fokus kepada hal-hal yang menyia-nyiakan tadi gitu. Apa berhala-berhala yang dimaksud? Kalau zaman Nabi Ibrahim berhalanya jelas, kalau zaman sekarang boleh jadi televisi itu berhala buat kita. Boleh jadi HP itu berhala bagi kita. Akhirnya fokus kepada televisi, kepada HP, sehingga tidak menghiraukan panggilan Allah. Boleh jadi kerjaan kita pun berhala. Ya. Ketika kita kerja, fokus di kerjaan. Ketika azan berkumandang, kita masih kerja dan seterusnya. Jangan sampai dilalaikan oleh itu. Nah,
akifa ya'kifu akif gitu ya. Itu asal katanya. Barulah kalau seumpama kita usaha untuk fokus, maka kita tinggal ditambahkan hamzah di awalnya dan kemudian ditambah ta ya di sebelum huruf terakhir. Jadilah ditulis dengan i'tikaf gitu ya. I'tikaf. Orangnya disebut dengan mu'takif. Nah, usaha ya i'tikaf itu usaha kita yang sungguh-sungguh dalam memalingkan fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kerjaan kita itu fokus, contohnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nih dengan i'tikaf ini gitu ya? Kita benar-benar fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita ke sini tidak lain adalah tadi memfokuskan diri kita ya untuk memalingkan sejenak apa-apa yang kita lakukan gitu ya di luar sana. Mungkin kita terlalaikan untuk mengingat Allah, maka hadirnya kita di masjid ini i'tikaf ya, maka kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya i'tikaf itu hanya bisa dilakukan di masjid atau di mushola gitu ya, di masjid ataupun di tempat-tempat sholat. Tidak bisa dilakukan di rumah gitu. Kenapa? Karena kalau di rumah ya pasti kita tidak akan fokus. Fokus kalau di rumah itu fokus dengan anak, fokus dengan televisi, sebentar-bentar mungkin lihat HP. Tapi kalau di masjid saya yakin insya Allah nggak mungkin Ustadz Rizki gitu ya yang lainnya baca Quran dia tidur sendiri ngorok gitu kan, malu sendiri gitu. Pak Ahmad nggak mungkin, pasti akan terdorong tuh ya. Setidaknya juga ketika kita datang ke masjid kita tahu dari mana kita berasal dan akan kemana kita kembali gitu. Akhirnya kita memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi i'tikaf itu adalah usaha kita yang sungguh-sungguh dalam memalingkan kefokusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mungkin rutinitas kita kerjaan, rutinitas kita nonton TV, nonton HP dan lain sebagainya, maka di i'tikaf ini kita lakukan di masjid. Tujuannya tidak lain adalah bagaimana supaya kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan juga Bapak Ibu sekalian, bolehkah kita hanya i'tikaf di malam hari saja? Begitu kan? Pertanyaan juga suka ada tuh gitu ya. Kan kita sekarang hampir di beberapa tempat datangnya jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam gitu ya. Ya. Nah, ini ternyata dulu ada riwayatnya juga ya. Yang bagus, yang afdol memang adalah i'tikaf kamilan, sempurna gitu ya. Jadi Rasulullah itu benar-benar 10 hari 10 malam itu benar-benar i'tikaf di masjid, tidak keluar dari masjid gitu ya. Makanya kalau keluar dari masjid untuk beli bakso, beli gorengan, maka batal itu i'tikafnya. Artinya harus mengulang lagi, niat lagi gitu. Tetapi ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah pada waktu itu. Sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau i'tikaf seperti engkau, tetapi saya masih punya kesibukan di siang harinya mencari nafkah dan seterusnya. Bolehkah saya di malam harinya saja i'tikaf?" Maka jawab Rasulullah, "Silahkan. Kalau kalian punya kesibukan, maka i'tikaflah di sebagian hari. Boleh malam hari, boleh juga di siang hari. Kalau memang kerjanya di malam hari, maka i'tikafnya di siang hari. Kalau kerjanya di siang hari, maka i'tikafnya di malam hari. Jadi sah saja gitu ya kita i'tikaf di malam hari ya. Kita memperbanyak ibadah di malam hari itu sah-sah saja. Toh ada juga riwayatnya ternyata sahabat yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pertama Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu adalah, nah ini pertanyaan bagi kita, kenapa kita harus i'tikaf Bapak Ibu sekalian? Ya, kenapa kita harus i'tikaf? Kira-kira apa Pak Ahmad? Perintah dari Rasulullah ya. Jadi kenapa kita i'tikaf? Memang ini adalah anjuran dari Rasulullah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-lail. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk 10 hari terakhir, idza dakhala al-ashru, ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pertama ahyaul lail. Yang pertama menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir. Ya, jadi menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir, dihidupkan malam-malam di 10 hari terakhir. Ya, jangan sampai kita tersibukkan dengan tidur di malam hari, tersibukkan dengan ngobrol dan lain sebagainya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita taat kepada Allah, bagaimana kita berzikir kepada Allah, salat malam, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Jelas ya Bapak Ibu sekalian bahwasanya zikir yang terbaik itu adalah Al-Quran. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Jadi sebaik-baik perkataan itu adalah Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah Al-Quranul Karim. Jadi itu yang pertama dasarnya. Jadi ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan ketika masuk 10 hari terakhir maka ahyaul lail, hidupkan malam-malamnya. Yang keduanya wa aiqadha ahlahu, bangunkan keluarga, gitu ya. Istri kalau mau diajak ya ajak ke masjid. Jadi sini fasilitasi alhamdulillah. Anak-anak gitu ya, bapak ibu dan seterusnya diajak, dibangunkan dan kemudian hidupkan malam-malamnya untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ragamnya Bapak Ibu sekalian. Berdoa, berzikir, kemudian membaca Al-Qur'an, salat malam dan lain sebagainya. Yang ketiganya kata Rasulullah, wajadda wasyaddal mi'zar. Yang ketiga itu Rasulullah SAW senantiasa mengencangkan ikat pinggangnya. Ada dua tafsiran gitu ya, mengikatkan, menguatkan ikat pinggangnya itu. Yang pertama adalah ketika dikuatkan ikat pinggangnya, berarti Bapak Ibu sekalian saking pentingnya nih 10 malam terakhir ini Rasulullah itu meninggalkan untuk bersetubuh dengan istri. Dalam tafsiran seperti itu ya, menguatkan, mengikat kencang-kencang sarung kita gitu ya, mizar ya, izar artinya adalah meninggalkan untuk berhubungan dengan istri kita, seperti itu. Jadi saking pentingnya nih 10 malam terakhir ini, luar biasa. Yang keduanya mengikatkan ikat pinggang ini, menguatkan ikat pinggang ini adalah kita semangat untuk beribadah di 10 malam terakhir itu. Jadi luar biasa tuh. Rasulullah SAW mengikatkan kuat-kuat ikat pinggangnya ya, karena kemuliaan di 10 malam terakhir. Ya, itu kenapa kita harus i'tikaf ya. Kenapa kita harus i'tikaf, harus datang ke masjid untuk melaksanakan i'tikaf. Satu tuh ya, karena anjuran dari Rasulullah. Yang keduanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus i'tikaf? Karena di 10 hari terakhir inilah yang banyak diriwayatkan, yang banyak dikatakan ya, yang banyak dialami oleh salafus salih bahwasanya malam Lailatul Qadar ini turunnya di 10 malam terakhir ya, sampai-sampai Rasulullah pun menyampaikan bahwasanya carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dan carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, seperti itu. Jadi kita diminta untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Pak Ahmad nih, saya kalau tanya Pak Ahmad kalau Pak Ahmad diminta kerja 10 hari dapat bayarannya untuk 83 tahun, kira-kira dilakukan apa enggak Pak Ahmad? Nah, jangankan 10 hari Pak Ahmad ya, kalau seumpama setahun ya, kita diminta kerja setahun dapat gajinya 83 tahun, kira-kira semangat gak melakukannya? Semangat ya. Tapi ternyata luar biasa, kita nih gitu ya, diiming-imingi Allah. Ini mungkin sama bos kita yang manusia belum tentu benar atau enggaknya, diberi atau tidaknya,
gitu ya, contohnya sama bos kita, diiming-imingi nih, kamu kerja setahun full, saya akan gaji kamu untuk 80 tahun ke depan. Jangankan 80 tahun, untuk 2 tahun ke depan. Wah, semangatnya luar biasa. Nah, ini yang harus jadi pertanyaan bagi kita nih Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita diminta kerja setahun, dapat gaji setahun sebulan deh gitu ya. Dapat sebulan tambahan. Pasti saya yakin luar biasa. Luar biasa semangatnya mencari itu ataupun melaksanakan kerjaan tadi. Benar enggak Pak Rian? Ini kalau semua ditambah gaji sebulan tuh gitu kan. Setahun kita kerja, tambahan bonusnya sebulan tuh. Pasti semangat mengerjakannya. Ini Allah Bapak Ibu sekalian yang menyampaikan. Kalau kita mendapatkan ini satu malam doang nih. Satu malam yang bisa didapatkan dengan kurang lebih 10 malam. Karena kan otomatis kalau seumpama di 10 hari terakhir ya di salah satunya kita akan mendapatkannya tuh. Gak usah lama-lama kata Allah. Allah Maha Bijaksananya luar biasa. Tidak usah kalian cari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi 10 hari deh dicari tuh ya. Yang malam rahasia ini, malam Lailatul Qadar ini rahasianya Allah nih. Kita cari tuh di salah satu malamnya. Kita tidurnya mungkin sedikit lah di 10 hari terakhir itu. Banyakin sibukin dengan hal-hal yang bermanfaat, taat kepada Allah. Tapi balasannya luar biasa, 83 sampai 84 tahun Bapak Ibu sekalian. Ya, terkadang kita nggak mikir nih gitu ya. Jarang mikirnya gitu. Kalau semua kita pikir-pikir gitu ya, Bapak Ibu sekalian, kalau semua kita dapat aja nih malam Lailatul Qadar sekali, insya Allah udah selesai tuh gitu ya hidup kita. Ya, ampunan dari Allah pasti akan didapatkan. Apalagi pahala 83 tahun, bayangkan. Pak Ahmad belum tentu nyampe 83 tahun. Pak Ahmad mudah-mudahan nyampe Pak Ahmad ya. Tapi jangan katanya. Tapi ya tadi manusia itu kata Rasulullah situna wa sab'un, usia umatku kata Rasulullah 60 sampai 70 tahun. Paling hebat itu. Zaman sekarang, kalau zaman dulu emang banyak sampai 100 tahun. Zaman sekarang jarang-jarang gitu. Ketika innalillahi wa inna ilaihi raji'un diumumkan gitu ya. Usia 56 tahun, usia 60 tahun. Jarang tuh yang 70, 80. Jarang gitu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, semalam kita mendapatkan ya. Satu malam kita mendapatkan Lailatul Qadar, sama ibadah kita itu seperti halnya 83 tahun. Luar biasa. Ini janjinya dari Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih hebat daripada 1000 bulan. Masya Allah, luar biasa. 1000 bulan itu kalau kita hitung-hitung ya kurang lebih 83-84 tahun Bapak Ibu sekalian. Ya. Tadi kalau kita pikir-pikir, kalau kita mikir nih gitu ya. Sebagai saya yakin di sini semuanya pekerja gitu ya, walaupun mungkin sekarang ada yang berdagang atau apa, pekerja gitu. Ketika contohnya tadi bosnya meminta kita bekerja setahun full, maka kamu akan dapat bonus 1 bulan. Wah, semangatnya luar biasa. 1 bulan doang padahal. Apalagi kalau seumpama kata bosnya dijanjikan kerja setahun dapat bonus setahun. Jadi 2 tahun tuh full. Gak usah kerja setahunnya. Wah, luar biasa itu kita melaksanakannya. Ini Allah yang meminta, Rasulullah yang memberikan tuntunan. Ketika kita menghidupkan 10 hari ini terakhir, 10 malam terakhir ini untuk mencari malam kemuliaan tadi, karena kita tidak tahu di malam berapa nih malam Lailatul Qadar, jadi kita hidupkan 10-nya atau 9-nya nih. Kemungkinan 9 malam nih kita hidupkan nih, tiap malam ada di masjid ini untuk mencari malam Lailatul Qadar, ya. Maka pahalanya itu Bapak Ibu sekalian, kemuliaan yang kita dapatkan sama dengan 83-84 tahun. Bisa dipikir Pak tuh. Jadi kalau kita orang yang berpikir, pasti akan semaksimal mungkin tuh mencari malam Lailatul Qadar itu dengan tidak meninggalkannya.
dengan tidak meninggalkan kita i'tikaf, kita beribadah di malam terakhir ini Bapak Ibu sekalian. Jadi berbahagialah bagi Bapak Ibu yang sudah diberikan kesempatan hidayah oleh Allah untuk hadir, dan yuk sama-sama kita kejar nih 10 hari terakhir ini. 10 hari terakhir, sedikit 10 hari untuk mendapatkan 83-84 tahun kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Nun sama halnya dengan kita baca 84 bulan. Gitu Pak Ahmad. Pak Ahmad baca 1 juz di malam kemuliaan sama dengan 84 tahun ya, 84 tahun. Luar biasa. 1 rakaat salat, 2 rakaat salat sama dengan 84 tahun. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus diingatkan dulu nih, luar biasanya malam Lailatul Qadar. Jadi kalau semua kita sudah tahu malam Lailatul Qadar itu sangat penting bagi kita, maka bagi orang yang berpikir pasti akan dicari itu, akan dimanfaatkan 10 malam terakhir ini Bapak Ibu sekalian. 10 malam untuk mendapatkan 84 tahun. Mohon maaf nih, hanya orang-orang bodoh saja yang meninggalkan itu. Kalau kasarnya gitu ya, hanya orang-orang yang nggak berakal saja yang meninggalkan itu. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, yuk sama-sama kita hidupkan malam-malam di 10 hari terakhir ini. Karena Pak Ahmad tadi sudah menyampaikan, boleh jadi tahun depan kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan. Ya. Mungkin ini Ramadan terakhir kita. Yuk kita sama-sama hidupkan. Kita sama-sama hidupkan 10 hari 10 malam terakhir ini. Ya insya Allah pastinya akan dapat tuh. Ya, kita terjaga dari 10 malamnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan satu kemuliaan di malam Lailatul Qadar tadi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi ya, udah malam juga, mungkin ada yang kita setelah ini kita perbanyak ibadah kepada Allah, taat kepada Allah ya. Kemudian apa kiat-kiat kita ya, amalan apa yang kita bisa lakukan di 10 hari terakhir ini. Nah, ini menjadi pertanyaan kita juga ya Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena boleh jadi Bapak Ibu sekalian, susahnya kita datang ke masjid, susahnya kita membaca Al-Quran, susahnya kita untuk melangkahkan ke masjid dan lain sebagainya, itu adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu rasakan, kalau bapak ibu sudah melakukan dosa ya, itu biasanya akan susah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangankan dosa deh, contohnya Pak Tito sudah biasa, contohnya istiqomah sholat tahajud, sesekali ketinggalan sholat tahajud ya, sesekali ketinggalan sholat tahajud, itu sholat duhanya akan malas dilakukan, sholat qobliyah zuhurnya malas, ba'diyahnya malas. Coba aja ya, itu padahal tahajud sunnah gitu ya, tapi karena udah terbiasa dilakukan, kemudian sesekali kita tinggalkan, itu pasti akan yang hilang juga, akan malas melakukan kebaikan-kebaikan, rutinitas kebaikan yang lainnya, apalagi maksiat Bapak Ibu sekalian. Nah oleh karenanya boleh jadi ketika kita mungkin sampai dengan malam ke-21 ini masih malas untuk baca Al-Quran, malas untuk sholat tarawih, sholat tahajud, sholat duha, boleh jadi karena ada dosa-dosa yang belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Perbanyak zikir. Tadi disampaikan ya, dari singgung, perbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika kita mengingat Allah, insya Allah hati kita akan tenang gitu ya. Nah, kalau kita lihat zikir ya, kita bisa lihat surat Al-Jumu'ah Bapak Ibu sekalian, di ayat 10 kalau nggak salah ya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi ketika kita banyak-banyak berzikir, perbanyaklah zikir kata Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan
keuntungan, keberuntungan ya, kegembiraan, keberuntungan dan lain sebagainya. Jadi perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir-zikir yang bisa kita lakukan. Ambil zikir-zikir yang tertuang dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau Bapak Ibu lagi dihimpit masalah, maka ingat zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus bagaimana ketika beliau dakwah tidak kunjung mendapatkan hasil dakwahnya, frustasi, kemudian dihina, diejek sama kaumnya, kemudian minggat, kemudian singkat ceritanya ditelan oleh ikan paus gitu ya. 3 hari 3 malam terhimpit dalam gelap gulita dan seterusnya, maka beliau berzikir kepada Allah. Apa zikirnya bareng-bareng? Masya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Nah, itu perbanyak Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika kita banyak masalah, ketika mungkin kita punya hutang, dihimpit ekonomi, dihimpit hati gelisah dan seterusnya, zikir itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian kalau semua kita sakit nih ya, ada sakit hati, kita lagi sakit contohnya gitu ya, ataupun sakit secara fisik, maka ingat kita doa Nabi Ayub. Apa doa Nabi Ayub? Zikirnya inni massaniyadz dzurru wa anta arhamur rahimin. Ayo sama-sama, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Nah, itu kita dawamkan tuh Bapak-bapak. Ketika kita sakit ada dalam Al-Qur'an. Atau ketika contohnya sama ketika kita pun dalam kesulitan ya, dalam kesulitan, dalam dizolimi oleh orang lain dan seterusnya, maka ingat zikirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mau dilempar gitu ya ke api yang luar biasa, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah ataupun berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Di ayat yang lainnya ditambahin ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuh ada berapa tuh? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin tuh ya. Kemudian zikirnya Nabi Ibrahim hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itu kita tekuni itu Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita dalam keadaan mungkin banyak masalah, banyak maksiat juga, zikirnya ingat kepada zikir Nabi Adam ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi banyak zikir-zikir yang bisa kita lakukan ya. Di 10 hari terakhir ini kita selain baca Al-Quran, bolehlah kita berzikir. Zikirnya pun dalam Al-Quran tadi ya. Ada semua dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Kemudian tadi apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Insyaallah Bapak-bapak sekalian ya, ketika kita banyak berzikir, tadi kata Allah dalam surat Al-Jumu'ah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Insyaallah kita akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Insyaallah banyak ya amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah sholat malam kita. Perbanyak sholat malam. Selain tarawih masih ada sholat tahajud, ada sholat hajat, ada sholat taubah, ada sholat tasbih, ada sholat apa lagi? Ya banyak gitu ya. Sholat-sholat sunnah yang lainnya bisa kita lakukan di malam-malam 10 hari terakhir ini untuk menghidupkannya. Jadi bisa kita dengan tadarus Al-Quran, dengan zikir tadi, dengan istighfar tadi, kemudian dengan cara sholat malam, dengan cara bersedekah gitu ya. Dengan cara apa lagi? Dengan cara tasbih dan lain sebagainya. Insyaallah semuanya itu akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, terakhir ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan gitu ya, pelari itu biasanya
akan mengencangkan larinya ketika mendekati akhir finish. Betul ya Pak Ahmad ya? Ya. Ataupun kita balapan mobil, balapan motor, biasanya di lap terakhir itu ya, itu yang akan dia kencengin lagi itu. Nah, kita pun di akhir-akhir Ramadan ini yuk kita kencengin lagi. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang kalah di final ini. Nyesek gitu ya. Tiba-tiba akhir selesai Ramadan, ternyata saya belum selesai bacaan Quran saya 30 juz. Ternyata target bacaan Quran saya enggak selesai. Tiba-tiba gitu ya. Ternyata sudah hilang aja Ramadannya. Karena kembali lagi tadi kita tidak tahu tahun depan apakah kita akan bertemu dengan Ramadan atau tidak. Walaupun kita tetap berusaha berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, amin. Allah sehatkan badan kita dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan, amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya mudah-mudahan bisa memaksimalkan dan menghidupkan ya ahyaul lail fi Ramadan. Kita bisa menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan cara beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, dengan beriktikaf tentunya, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan salah satunya adalah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang ketika kita melakukannya insyaallah sama dengan halnya kita melakukan ibadah 83-84 tahun. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah apa yang disampaikan itu adalah kita tidak terpalau ya kan. Kalau melihat malam 21, 22 dan sebagainya genap ganjil, mari kita di 10 hari Ramadan ini kita kencangkan ilmunya kita hidupkan malam ini, malam-malamnya terutama di masjid ya, melakukan iktikaf. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kesehatan, kemampuan, kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan iktikaf sampai akhir Ramadan nanti. Amin. Baik, saya sampaikan silakan untuk ibadah pribadi untuk istirahat. Nanti insya Allah pukul 2 hari kita mulai. Ya, setelah mulai kita laksanakan sahur bersama. Baik, demikian terima kasih. Mohon maaf bila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.